Guten Morgen, selamat pagi. Saya bersama teman-teman saya di sini ingin menceritakan gitu, ingin membagikan tips bagaimana menghadapi ujian di Ausbildung. Nah, kami juga peserta Ausbildung di sini. Ya, dan saya ingin memperkenalkan teman-teman saya dulu. Nama saya Alwan. Nama saya Valen. Saya Yanan. Dan saya Kevin. Kali ini saya akan sedikit menceritakan pengalaman pribadi saya selama saya mengikuti kursus bahasa Jerman. Saya mengikuti kursus bahasa Jerman kurang lebih 6 bulan. Ya, itu mungkin cukup buat bekal saya untuk bisa berangkat ke Jerman. Karena salah satu syaratnya adalah mendapatkan sertifikat B1. Selama saya mengikuti 6 bulan kursus, saya sedikit ada kesulitan terutama dalam ujian per level. Ujian A1, A2, dan B1. Nah, di sini udah ada 2 peserta Ausbildung ya. Dan saya ingin bertanya-tanya tentang Ausbildung. Dengan siapa ini? Yanan. Ya, Yanan, apa sih Ausbildung itu? Ausbildung itu program yang dibuat oleh pemerintahan Jerman dan boleh diikuti oleh negara itu sendiri, orang dari negara itu sendiri atau dari negara lain. Gitu kira. Oh, terus ngapain aja sih kalau Ausbildung itu, Kevin? Untuk Ausbildung itu biasanya program ini itu melakukan kegiatan kerja sambil kuliah. Jadi misalkan kalian bekerja 3 hari dan 2 harinya itu kalian belajar di Berufsschule. Oh, kira-kira berapa lama tuh? Untuk Ausbildung lama belajarnya dan kerjanya itu sekitar 3 sampai 3,5 tahun di Jerman. Oh. Terus apa pas mau Ausbildung itu ada syarat-syaratnya nggak sih? Oh, tentu saja waktu kita mau mengikuti program Ausbildung kita ada syaratnya ya. Yang paling utama sih karena kita ingin Ausbildung ke Jerman, jadi kita harus bisa bahasa Jerman pastinya kan. Yeah. Jadi kita harus mengikuti kursus Jerman selama kurang lebih 6 sampai 7 bulan. Lalu setelah itu kita harus mendapatkan sertifikat B1. Itu seperti level seberapa bisa bahasa Jermannya kita gitu. Dan kita harus ngambil sertifikat itu atau melakukan ujian itu di Goethe Institut. Karena di Indonesia, khususnya di Indonesia, hanya Goethe Institut adalah tempat ujian Jerman yang tersumpah dan dipercaya oleh Jerman pastinya. Oh, jadi harus ini dulu ya, apa kayak ulangan dulu gitu, ujian gitu dulu. Iya. Kan ada levelnya tadi tuh. Ya, ada. Levelnya ada apa aja sih? Jadi di program Ausbildung atau kursus bahasanya itu ada beberapa level. Yang pertama itu ada A1, A2, B1, B2, C1, dan yang terakhir C2. Dan kebetulan kita udah sampai di B1. Karena program Ausbildung itu B1 itu sudah cukup untuk berangkat ke sana. Oh, jadi apa? Kan ada tadi A1, A2 itu belum cukup lah ya? Iya, belum cukup sih. Terus yang diujikan tuh apa aja? Yang di kursus bahasa itu, terutama di setiap levelnya itu ada 4 modul yang diujikan. Yang pertama ada Lesen. Lesen itu untuk ujian membaca. Yang kedua ada Hören. Hören itu untuk ujian mendengar. Yang ketiga ada Schreiben. Schreiben itu untuk ujian menulis. Dan yang terakhir ada Sprechen. Sprechen itu untuk berbicara. Jadi ada 4 ya? Yang itu. Terus kan mau kerja nih, mau magang. Ada bidang apa aja sih kalau boleh tahu tuh? Di Ausbildung sendiri itu ada beberapa bidang, contohnya seperti koki, lalu mekatronika, lalu ada perawat, dan masih banyak lagi. Tapi lebih khusus ke bidang teknik sih kebanyakannya. Terus sesuai sama itu nggak levelnya itu? Teknik apa bidangnya itu? Ya sesuai jadi setiap bidang itu punya level bahasa sendiri. Contoh kayak perawat itu kita minimal harus B2
Kenapa harus B2? Karena di sini kita akan lebih banyak berinteraksi sama orang, dan orang lebih tua atau orang yang lebih muda. Jadi kita harus tahu setiap apa kata mereka. Sama kalau nggak salah B2 itu belajar kayak apa itu juga nggak sih, tentang yang di perawatnya itu. Jadi kayak obat-obatannya gitu-gitu segala macam kan. Jenis-jenis obat yang di Oke, terus Yanan mau ngambil apa? Ya, insya Allah saya mau ngambil di bidang legal logistik. Di situ saya akan bekerja sebagaimana orang logistik pada umumnya. Itu kita kerja di ruang penyimpanan gitu, Bang. Oh, oke. Terus kalau Kevin, Bildungnya mau ngambil apa? Kalau saya sendiri sih saya ingin mengambil IT ya. IT itu kayak kita membuat suatu program dalam komputer atau laptop, pokoknya yang digital lah. Bukannya di sini banyak ya? Iya, saya tahu emang IT di sini banyak, tapi menurut saya IT di Jerman itu lebih maju karena teknologi Jerman tentu saja ya lebih bagus dari Indonesia. Oh, karena dia juga negara maju ya. Iya. Oke. Oh ya, terus kan tadi ada ujiannya gitu ya. Kira-kira tipsnya apa aja sih tuh kalau buat ujiannya? Oh, untuk tips dan triknya nanti akan dijelaskan oleh saudara Valen ya. Oke. Kita lanjut ke segmen selanjutnya. Ya, di sini saya sudah bersama saudara Valen ya. Ingin bertanya-tanya nih. Tips-tips sebelum ujian gitu, cara mempersiapkan ujiannya gimana untuk ujian bahasa terutama B1. Apa aja sih? Oke, jadi yang paling utama sih menurut saya niat ya. Ketika niat kita besar gitu dalam satu tujuan kita, misalkan kita pengen lolos B1, pasti usaha kita akan ngikut lebih besar gitu dari niat kita. Terutama sih niat. Kemudian doa jangan ngeremehin doa deh. Doa itu penting sih menurut saya. Karena ya balik lagi, kita kan pasti perlu bantuan Tuhan kita gitu ya. Ya, doa masing-masing agama lah ya, benar kan. Ya, emang niat nggak bisa setengah-setengah sih. Terus apalagi? Ya, menurut saya sih selama kita dikasih kesempatan belajar selama 6 bulan belajar bahasa Jerman, itu harus dimaksimalin sih, mau di sekolah maupun di rumah. Dengan kita harus bisa belajar sendiri maupun dengan guru gitu. Jadi ketika kita nggak belajar sama guru, kita di rumah review lagi gitu. Kayak latihan soal, hafalan kosakata, terus cari channel-channel YouTube tentang kehidupan di sana, tentang pembelajaran di sana gitu sih. Terus film di Netflix banyak sih Jerman, film-film Jerman, kayak podcast gitu lah ya. Podcast ya bisa, musik. Oke, terus ada lagi yang mau disampaikan? Ya, kalau kita pengen sesuatu yang kita tuju, kita harus serius, niat dalam-dalam, terus semangat, doa jangan lupa. Itu sih, karena nggak ada usaha yang mengkhianati hasil sih. Ketika kita ada usaha lebih, pasti niatnya insya Allah bakal indah pada waktunya. Nah, buat teman-teman yang pengen mengikuti program Ausbildung seperti kita ini, niat dalam-dalam, terus belajar kecil-kecil nggak apa-apa, sedikit-sedikit kosakata sehari 5 nggak apa-apa sih. Terus kalau gabut masuk ke YouTube gitu, lari cari tontonan podcast di YouTube, film-film gitu sih. Pokoknya cari kegabutan yang berfaedah gitu sih. Benar. Ya, cukup sekian video dari kami ya. Nah, makasih gitu buat yang udah nonton. Terus sampai jumpa di lain hari. Cus. Ja, wenn du erfolgreich bei dem Ausbildungsprogramm hier in Mittelindustrie Berufsschule, du musst fleißig sein und eine große Motivation haben. Ja,
Jadi jika kamu mau sukses mengikuti program Ausbildung di SMK Mitra Industri MM21, kalian harus rajin dan memiliki motivasi yang sangat besar. Terima kasih. Oke, apapun yang akan Anda lakukan di Jerman, baik untuk studium atau Ausbildung, program apapun yang diperlukan adalah fundament yang kuat, yaitu Sprache ya. Deutsche Sprache ist nicht leicht, Deutsche Sprache ist schwierig, aber es ist machbar ya. Harus habis-habisan kalau mau belajar, harus niat benar-benar, harus tahu tujuan akhirnya apa. Bahasa Jerman itu bukan ilmu yang jatuh dari langit langsung bisa dikuasai, tidak ya. Kalau kita mau, kita bisa ya. Terus apa yang bisa saya pesan kalau mau sukses di Jerman ya harus punya disiplin ya, disiplin yang kuat, mental, bukan cengeng, apalagi sedikit-sedikit mengeluh ya. Kehidupan di Jerman keras ya, tapi kalau sudah sukses enaknya luar biasa. Jadi apapun yang Anda mau ambil di sana, Ausbildung, program studium, mau apapun, kuncinya satu, harus niat ya, punya motivasi kuat dan tidak cengeng ya. Kuasain bahasanya ya. Kalau tidak mau belajar, jangan pergi ke Jerman ya, nggak bisa itu. Kalau belajar separuh-separuh, mending di sini aja ya. Ini bukan textbook, ini pengalaman ya. Percaya atau tidak percaya, memang begitu kenyataan ya. Hanya itu yang saya bisa sampaikan ya. Susah, bahasa Jerman susah, tapi bukan berarti nggak bisa dikuasai. Es susah, zum Erfolg, man muss wollen, man muss die Fremdsprache, die deutsche Sprache mögen ya. Das Leben in Deutschland ist nicht gerade leicht ya, ist nicht gerade leicht. Aber wenn man will, dann kann man das schaffen ya. Das Studium in Deutschland ist auch hart, ja, aber es ist realisierbar, es ist machbar. Man kann auch in Deutschland Erfolge haben, wenn man die Ziele vor Augen hat und diese Ziele weiterhin verfolgt. Ja, Hauptsache man hat diese Ziele vor Augen. Ja, man muss wollen, man muss die Sprache lieben. Ja. Okay, das war's. Ja. Vielen Dank.